apresiasi supaya yang baca Quran ini juga jadi lantaran ngasih berkah, anak keturunan yang nyawer pun juga dapat ilmunya sang qori-qoriah. Begitu niat aslinya. Cuman ternyata makin kesini bervariasi model macam-macamnya, dan yang sedang viral ini ada seorang qoriahnya ini tentu perempuan, adab baca Quran tentu sudah berwudu. Kemudian kena apa kok yang nyawer mawi nggak pakai adab, nggak pakai akhlak yang baik, mawi duitnya harus diselipkan ke jilbab, bahkan sampai diawur-awurakan di atas sang qoriah yang sedang baca Quran. Maka jangan saling menghakimi, tapi kita lihat dari sudut pandang keilmuannya. Menurut kitab Safinah di dalam sarahnya bahwa orang maaf nih punten, lagi Mbak masuk kakus ke toilet aja pakai adab Pak, apalagi megang mushafnya. Maka yang nulis ayat suci Al-Quran walaupun cuma nulis bismillahnya saja, tapi niatnya nulis buat bacaan, maka harus dalam keadaan suci berwudu. Tapi kalau ada orang nulis Quran itu buat niatnya kaligrafi, sekarang kan banyak tuh kaligrafi yang dipasang di lukisan kemudian ditaruh di tembok untuk pajangan, ketimbang majang yang macem-macem mending majang kaligrafi. Kalau niatnya nulis buat kaligrafi, maka syukur dalam keadaan suci berwudu, tapi kalau tidak berwudu pun tidak masalah kalau nulisnya buat kaligrafi. Tapi kalau nulisnya niatnya untuk bacaan, maka harus dalam keadaan suci berwudu. Kemudian yang kedua, di dalam sarah kitab Safinah bahwa ternyata orang yang menyimpan lembaran duit di dalam mushaf Al-Quran ini disebut tahrur hormat. Tahrur hormat adalah orang yang hilang adabnya, maka disebut al-kufru lalil maksiati. Orang yang berbuat maksiat belum tentu disebut kafir, hilang sebagian imannya. Orang yang berbuat maksiat belum tentu disebut kafir atau hilang sebagian imannya. Tapi lakinnal kufru, yang namanya kafir itu adalah orang yang litarhir hormat. Tahrur hormat adalah orang yang hilang adabnya, hilang hormatnya. Kejadian Pak, ada orang bilang begini di pengajian, mumpuni nangkena gake banget tuyul, saben oma pada kelangan duit. Akhirnya kemarin kita ngecek, ini tuyul ndase ireng apa tuyul namanya bentuk makhluk halus. Akhirnya itu duit kita simpen di dalam Al-Quran tetap hilang mumpuni, berarti ini tuyul ndase ireng. Disimpen nang Al-Quran jeblet tuyule ora wedi karo Quran. Akhirnya ketahuan ada orang nyimpen duit di dalam mushaf Quran, ini disebut tahrur hormat. Orang yang hilang hormatnya, orang yang hilang adabnya, bahkan maaf, ini disebut penghinaan kepada ayat suci Al-Quran. Maka dengan alasan yang mendasar ini, berarti orang yang maaf nyawer di dalam seorang yang membaca Al-Quran, apalagi dengan kurang etikanya, maka nun sewu ini disebut, disimpulkan tahrur hormat. Kalau jenengan niatnya mau sodakoh, mungkin pakai adat yang baik, dengan cara mungkin di amplop kemudian dikasih di panggung, yang monggo. Lebih baik lagi ketika turun pengajian Anda mau niatnya sodakoh, diberikan dengan rasa hormat, supaya apa? Jenengan pun nama baiknya tetap bagus. Coba kalau kejadian yang lagi viral ini niatnya mau baik, tapi ternyata justru menjatuhkan derajatnya sendiri dengan cara seperti itu. Maka nun sewu, saya nyawer grup rebana jauh sebelum ada kejadian viral orang nyawer baca Quran. Saya sudah biasa nyawer grup rebana. Kenapa saya nyawer grup rebana ketimbang nyawer biduan? Pakai rok mini, rok pacet, maaf belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep.
pakai baju pada kurang bahan, punya gunung Merapi sama gunung Merbabu ditonjol-tonjolin, udah pakai baju kurang bahan, pakai rok mini, naik motor metatak. Maaf, SMS non sewu silite meletek separuh. Ya Allah ya Rahman, kan mending nyawer grup rebana Pak, lebih manfaat. Walaupun sama-sama vokalnya, tapi kalau nyawer biduannya bajunya kurang bahan, cara berpakaiannya kalah sama buah di pasar. Sekarang buah di pasar kan pada pakai baju Bu, apel pakai baju, pir pakai baju, jeruk pakai baju, jambu kristal pakai baju. Saya masuk ke desa Intan Jaya, saya lihat ada nangka pada jaketan Pak. Itu ketawa sampean, ini sih ngomong nyata Pak. Di Intan Jawa, di Intan Jaya nangka pada jaketan Besti. Kalau tadi nangkanya siapa Pak Kepala Desa? Nangkatok. Indah betul. Berarti kalau di Intan Jaya nangka pada jaketan, berarti nangkanya orang Intan Jaya, nangkanya orang beriman. Tahu syariat, tahu aturan. Tepuk tangan juga nggak apa-apa. Yang tepuk tangan bisa berangkat haji KB. Amin. Pingin berangkat haji? Pingin berangkat haji? Udah daftar belum? Gimana ceritanya? Pingin mangkat haji durung daftar. Ayo mumpung ini kuotanya dibuka kemarin, kuotanya tambah sekarang udah nggak ada batasan umur Bu. Monggo nabung. Halo Bos Sawit mana? Memang yang namanya Dzuyufur Rahman Al-Mubarakun, tamu hormatnya, tamu kehormatannya Gusti Allah, tamu agungnya Gusti Allah adalah orang yang berangkat haji mampu dan mau. Soalnya yang mampu belum tentu mau, yang mau belum tentu mampu. Nah, yang mampu dan mau itu yang namanya Dzuyufur Rahman Al-Mubarakun. Mudah-mudahan kita bisa soal naring ziarah Mekah Madinah. Amin. Jadi Bapak Haji Ibu Hajah. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Nangka pada jaketan. Nangkatok Timbang mana? ibu-ibu rebana, kalau nggak nutukin rebana, nggak solawatan, malah petan karo ngerasani tangga nih ngegosip. Kan mending nabu rebana, habsian, solawatan, tambah solawat tambah mahabbah, tambah mahabbah, moga-moga tambah syafaat. Amin. Amin Allahumma. Amin. Tak infaknya udah, nyawernya Udah. Lanjut ngaji Pak. Lanjut. Sampai jam berapa tadi ya? 4:10. Setengah 4. Ya Allah ya Rahman. Ngaji naik jam 9:04, turun jam 4. Masya Allah. Jebule wong Intan Jaya mangas-mangas. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Tadi lagi ngebahas sifatnya cicak. Sifatnya cicak kena azab dari Allah. Yang pertama, al-kibru minal fuqara. Saya ulang. Sampai tenaga dalam tuh tadi ngucap. Al-kibru minal fuqara. Artinya wong melarat tapi sombong. Al-kibru minal fuqara. Miskin tapi sombong. Mapa? Sombong itu su'ul adab. Hanya Allah saja yang harus punya sifat sombong. Hambanya Gusti Allah, umatnya Kanjeng Nabi nggak boleh punya sifat sombong. Ini punten-punten ya. Lagi orang sugih kelakuannya sombong aja nyebelin. Halo. Betul. Halo. Halo. Wong sugih kelakuannya tengil sombong aja nyebelin. Apa maning miskin? Kurang kompak nih. Saya direwangin Bu, rewangin. Siap. Bahasanya apik banget, direwangin. Siap. Lagi wong sugih kelakuan sombong aja nyengiti. Apa maning wong melarat? Sombong. Jos. Maaf punten. Wong sugih sombong mungkin nyombongin hartanya. Wong pinter sombong, naudzubillah min dzalik, mungkin nyombongin ilmunya.
Orang cantik kok sombong, mungkin nyombongin parasnya. Orang punya pangkat jabatan sombong, mungkin nyombongin titelnya. Tapi wong melarat sombong itu nyombongin apanya, Pak? Melaratnya. Bentar, saya minta persetujuan sama sebelah kiri. Kalau nggak dicek, saya khawatir ngantuk. Ngantuk. Betul. Bu, assalamualaikum. Salam. Ada orang punya pangkat sombong, mungkin nyombongin titelnya. Orang cantik sombong, mungkin nyombongin cantiknya. Orang ganteng sombong, mungkin nyombongin gantengnya. Orang kaya sombong, mungkin nyombongin hartanya. Orang miskin sombong, nyombongin apanya? Miskinnya. Ada orang miskin sombong nyombongin miskinnya. Banyak. Nah, itu disebut al-kibru minal fuqara, Pak. Wong melarat tapi sombong. Contoh nih, maaf punten. Wong melarat tapi sombong. Cecek, Pak, cecek. Cicak. Melarat tapi sombong. Ada pengajian, tapi bukan di sini, buat contoh aja. Ya. Ada pengajian. Sini. Bendaharanya ngucap, Bapak Ibu, buat pengajian besok, alhamdulillah kita sudah terkumpul dana 70 juta. Alhamdulillah, ya Allah. Itu 70 juta dari mana, Pak? Yang 40 juta itu alhamdulillah dari swadaya masyarakat pada sodakoh. Tapi yang 30 juta alhamdulillah nih, ada seorang agnia dari desa kita yang dari kantong pribadi ngasih 30 juta. Ya Allah, siapa tuh Pak Bendahara? Namanya Kang Sarmin. Sarmin tetangga saya. Betul. Alhamdulillah, ya Allah. Berhektar-hektar tanah sawitnya ternyata ngasih dari kantong pribadi 30 juta. Betul. Ya Allah, Pak Bendahara besok kalau ketemu sama Kang Sarmin, tolong sampaikan salam takdim kami warga masyarakat buat Kang Sarmin, sehat barokah, panjang umur, rezekinya tansah lancar. Ya Pak, nanti kalau ketemu Pak Sarmin saya sampaikan. Matur nuwun Pak Bendahara. Tiba-tiba ada yang nyeletuk. Memper. Wong sugih ngasih segitu kecil. Orang sawitnya aja berhektar-hektar, ngasih segitu tuh kecil tuh. Tapi mohon maaf nih, sesugi-sugi apapun yang namanya bos kelapa sawit gak doyan minum es kelapa sawit. Betul. Pengedan. Maaf ya, bos sawit ngapunten. Ini cuma buat contoh, ada yang nyeletuk begitu. Namanya bos ngasih cuma 30 juta tuh kurang tuh. Namanya bos harus